mati dan bangkit bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Teman-teman, mari tundukkan kepala dan angkat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan kegiatan sekolah, kami ingin ikuti devotion. Bimbing kami agar mengerti apa yang Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita yang terambil dari Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. In English, Philippians 3 verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, be conformed to His death. Kita akan mendengarkan firman. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan saat ini. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami hari ini, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari kitab Markus 6 ayat 18 sampai 19. Markus 6 ayat 18 sampai 19 dengan tema Yohanes Pembaptis dibunuh. Tujuan dari kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dosa yang tidak dibereskan membawa dampak yang lebih luas. Teguran jika diabaikan akan membawa dampak yang buruk bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Memang tidak sepatutnya orang biasa memberitahu kepada seorang raja apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Namun Allah memakai seorang yang bernama Yohanes, hidupnya di gua dan memakai baju yang terbuat dari kulit binatang. Dia berani menegur dan meneriaki seorang raja yang memerintah atas Galilea dan Perea. Dia adalah anak dari Raja Herodes Agung. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Engkau tidak boleh mengambil istri Filipus saudaramu itu. Engkau sudah punya istri. Yohanes menegur Herodes yang menikahi istri saudaranya yaitu Filipus yang bernama Herodias. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah peristiwa itu, Herodias menyimpan dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Dia bersumpah akan membunuh Yohanes. Tetapi Herodes segan terhadap Yohanes Pembaptis. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis benar. Dia tidak boleh menikahi istri saudaranya yaitu Filipus. Kemudian dia pun berkata kepada Herodias, kita tidak bisa menghukumnya. Dia adalah orang yang dihormati. Jika kita menyakitinya, bisa-bisa pengikutnya akan melakukan pemberontakan. Dan kamu tahu bahwa pemerintahanku sudah rentan. Aku tidak mau ada masalah lagi. Namun Herodias terus merengek, membujuk dan berdebat dengan Herodes supaya Herodes membunuh Yohanes. Walaupun demikian, Herodes hanya melakukan sebagian dari apa yang diminta oleh Herodias. Ia menyuruh untuk menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis tanpa membunuhnya. Apakah Herodias merasa cukup puas dengan hal itu? Tidak. Dia menunggu waktu yang tepat dan mengatur bagaimana caranya supaya Yohanes Pembaptis dibunuh. Hukuman saja tidak memuaskan hati Herodias. Walaupun Yohanes Pembaptis tidak dapat lagi menghinanya di depan umum. Namun sekarang para pengikut sang nabi mulai membuntuti Herodias. Mereka membuat Herodias menderita. Dan setiap kali dia di luar istana, para pengikut nabi ini terus meneriaki, bertobatlah hai kamu pendosa, taati hukum Allah. Kami tidak mau dipimpin oleh seorang pendosa seperti kamu. Kemudian Herodias sadar bahwa dia harus menyingkirkan Yohanes, sehingga dengan demikian para pengikutnya akan berhenti untuk menghinanya. Dia sudah lama menunggu bagaimana caranya untuk membalaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Dan kesempatan itu pun datang. Suatu hari, Raja Herodes mengundang para tamu-tamu besar dan para pembesar
untuk datang ke perjamuan yang dilakukan oleh Raja Herodes. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Herodes memanggil Salome, putri dari Herodias. Gadis ini adalah seorang penari yang berbakat. Kemudian dia mulai mengitari aula besar itu sambil bergoyang dengan anggun. Kemudian dia mengikuti musik dan rebana dengan tarian yang begitu mengagumkan para tamu-tamu. Dia pun mulai membuka cadarnya sehingga nampaklah kecantikan wajahnya. Lalu tiba-tiba seorang dari tamu berteriak, "Aku melihat wanita paling menawan pada saat ini." Para tamu-tamu raja merasa puas dengan apa yang ditunjukkan oleh Salome, putri Herodias. Mereka pun mulai mengangkat cawannya, menunjukkan bahwa mereka puas dengan undangan dan pertunjukan yang mereka sedang nikmati. Herodes yang besar kepala karena pujian para tamu-tamunya berteriak dengan lantang, "Tarianmu sangat indah. Mintalah apa saja yang kamu mau, nak. Aku pasti mengabulkannya." Mendengar hal itu, Herodias segera membungkuk dari singgasananya sambil membisikkan sesuatu ke telinga putrinya. Lalu putrinya pun berkata, "Yang mulia, aku menginginkan kepala Yohanes Pembaptis di sebuah nampan perak." Mendengar hal itu, semua para tamu kaget dan wajah Herodes pun pucat seketika. Lalu putri Herodias berkata, "Ayah, engkau berkata aku boleh meminta apapun." Raja Herodes terjebak. Dia tidak mungkin menolak permintaannya di depan para tamu-tamu terhormatnya. Jika ia melakukannya, reputasinya bisa hancur dalam semalam. Itu sebabnya dia memanggil para penjaga. "Penjaga, lakukan seperti yang ia minta." Lalu para penjaga pun pergi ke penjara, memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan menyerahkannya kepada Salome. Kemudian Salome masuk ke dalam kamar Herodias dengan membawa kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah nampan perak. Herodias kini merasa puas dengan hal itu. Dendamnya telah terbalaskan. Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Ia telah meninggal. Anak-anakku, hal apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Dosa yang tidak dibereskan akan membawa dampak yang lebih luas. Dosa yang tidak dibereskan segera membawa rasa bersalah yang berkepanjangan. Bahkan kesempatan untuk bertobat pun sangat menipis. Ingat anak-anak, perbuatan dosa akan berakibat bagi diri sendiri maupun bagi keluarga, bahkan orang lain di sekitar kita. Oleh sebab itu, segera datang kepada Tuhan. Jika engkau mendapat teguran karena dosa-dosa yang kamu lakukan, datanglah kepada Dia, minta supaya Tuhan menyucikan hati kita dan memampukan kita segera bertobat dari dosa ataupun kejahatan yang kita lakukan. Jangan biarkan gengsi ada di dalam hati kita. Akui segala dosa dan kejahatanmu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari anak-anak, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu saat hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan, mengajar, dan menegur kami anak-anak-Mu, supaya kami membereskan setiap dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk mengakui segala dosa kejahatan yang kami lakukan dan bertobat, sehingga melalui hidup kami memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus
kami dapat melakukan firman-Mu saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat melakukan seluruh kegiatan pembelajaran dengan takut akan Tuhan dan melakukannya seturut dengan kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.